Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Manusia dan Harapan. Adapun anggota kami yang pertama ada Muhammad Akhlis Watahna, Muhammad Sauki Ridho, Nur Rahmatullah, Nadia Akmila, Nurul Huda, Silvana Milati, dan Sri Yulia Latifa. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah IAD, ISD, dan IBD, beliau Ibu Ivanur Laila MS MBD, dan yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman dari Prodi Ekonomi Syariah, dari Prodi PAI, dan dari Prodi PGMI. Pada presentasi kali ini kita akan ada 4 bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian harapan. Yang kedua, harapan sebuah fenomena nasional. Yang ketiga, kepercayaan. Dan yang keempat, manusia dan harapan. Pada pembahasan yang pertama, pengertian harapan. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan tertumbuh pada seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya, banyak orang mencoba menjadikan harapan menjadi nyata dengan cara berdoa atau berusaha. Sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia itu, Abraham Maslow mengkategorikan kebutuhan manusia menjadi 5 macam. 5 macam kebutuhan itu merupakan 5 harapan manusia, yaitu A. Harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup atau survival. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal. Pangan merupakan kebutuhan kelangsungan hidup. Ini terlihat sejak lahir. Setiap bayi begitu lahir di bumi menangis. Ia telah mengharapkan diberikan makan atau minum. Kebutuhan akan makan minum ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sandang semula hanya berupa perlindungan atau keamanan untuk melindungi dirinya dari cuaca. Tetapi dalam perkembangan hidupnya, sandang tidak hanya sebagai perlindungan keamanan, tetapi lebih cenderung kepada kebutuhan lain. Papan. Papan yang dimaksud adalah tempat tinggal atau rumah. Rumah kebutuhan primer manusia, karena rumah itu sebagai tempat berlindung dari panas, gelap, dan sebagainya. Untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan itu, maka manusia sejak kecil telah mulai belajar. Dengan pengetahuannya tinggi, harapan memperoleh pangan, sandang, dan papan yang layak akan terpenuhi. Atau tiap manusia perlu kerja keras dengan harapan apa yang diinginkan. Pangan, sandang, dan papan yang layak terpenuhi. B. Harapan untuk memperoleh keamanan atau safety. Setiap orang membutuhkan keamanan. Sejak seorang anak lahir, ia telah membutuhkan keamanan. Begitu lahir dengan suara tangis, itu bertanda minta perlindungan. Setelah agak besar, setiap anak menangis, dia akan diam setelah dipeluk oleh ibunya. Setelah bertambah besar, ia ingin dilindungi. C. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai. Being loving and love. Setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya. Dengan pertumbuhan manusia, maka tumbuh pula kesadaran akan hak dan kewajibannya. Karena itu tidak jarang anak-anak remaja mengatakan kepada ayah atau ibunya, "Ibu, ini kok menganggap Reni masih kecil raja, semua diatur."
Itu suatu pertanda bahwa anak itu telah tumbuh kesadaran akan hak dan kewajibannya. Bila seorang telah menginjak dewasa, maka ia merasa sudah dewasa, sehingga sudah saatnya mempunyai harapan untuk dicintai dan mencintai. Pada saat seperti ini remaja banyak menghayal. Ia telah sadar akan keberadaannya. Pada usia itu, biasanya terjadi konflik batin pada dirinya dengan pihak orang tua. Sebab umumnya remaja mulai menentang sifat-sifat orang tua yang dianggap tidak sesuai dengan alamnya. D. Harapan untuk memperoleh status diterima atau diakui lingkungan. Status. Setiap manusia membutuhkan status. Siapa? Untuk apa? Mengapa manusia hidup? Manusia yang lahir di bumi ini tentu akan bertanya tentang statusnya. Status keberadaannya, status dalam keluarga, status dalam masyarakat, dan status dalam negara. Status itu penting karena dengan status orang tahu siapa dia. Harga diri orang antara lain melekat pada status orang itu. E. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita. Selanjutnya, manusia berharap diakui keberadaannya sesuai dengan keahlian atau kepangkatannya atau profesinya. Pada saat itu manusia mengembangkan bakat atau kepandaiannya agar ia diterima atau diakui kehebatannya. Pembahasan yang kedua, harapan sebagai fenomena nasional. Artinya harapan adalah sesuatu yang wajar berkembang dalam diri manusia dimanapun berada. Mengutip pandangan dari teori A.F.C. Wallace dalam bukunya Culture and Personality, menegaskan bahwa kebutuhan merupakan salah satu isi pokok dari unsur kepribadian yang merupakan sasaran dari kehendak, harapan, keinginan, serta emosi seseorang. Pembahasan ketiga, kepercayaan. Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran. Dalam agama terdapat kebenaran-kebenaran yang dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan dalam agama merupakan keyakinan yang paling besar. Dalam hal beragama, tiap-tiap orang wajib menerima dan menghormati kepercayaan orang yang beragama itu. Dasarnya ialah keyakinan masing-masing. Harapan dan kepercayaan saling melengkapi. Karena dalam memenuhi atau mewujudkan harapan, manusia harus berusaha dan berdoa. Dengan berusaha dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan akan terwujud dan terpenuhi. Kepercayaan itu dapat dibedakan atas A. Kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan kepada diri sendiri itu ditanamkan setiap pribadi manusia. Percaya pada diri sendiri pada hakikatnya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kepercayaan kepada orang lain. Kepercayaan kepada orang lain itu sudah tentu percaya terhadap kata hatinya atau terhadap kebenarannya, karena ada ucapan yang berbunyi, orang dipercaya karena ucapannya. C. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu amat penting, karena keberadaan manusia itu bukan dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan itu amat penting karena merupakan tali kuat yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan berarti keyakinan dan pengakuan akan kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu, jika manusia ingin memohon pertolongan kepadanya, maka manusia harus percaya kepada Tuhannya. Pembahasan keempat, manusia dan harapan. Harapan dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita, keinginan, penantian, dan kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Dalam menantikan adanya sesuatu yang terjadi dan diharapkan, manusia harus melibatkan manusia lain atau kekuatan lain di luar dirinya supaya sesuatu terjadi atau terwujud. Menurut macamnya, ada harapan yang optimis dan harapan pesimistis. Harapan yang optimis
Artinya sesuatu yang akan terjadi itu sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional, bahwa sesuatu yang akan terjadi akan muncul pada saatnya. Sedangkan harapan yang pesimistis adalah tanda-tanda rasional tidak akan terjadi. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Setiap manusia lahir ke dunia ini langsung disambut dalam suatu pergaulan hidup, yakni di tengah satu keluarga atau anggota masyarakat lainnya. Di tengah-tengah manusia lain itulah seorang dapat hidup dan berkembang fisik, jasmani, serta mental dan spiritualnya. Ada dua yang mendorong manusia hidup bergaul dengan manusia lain, yaitu dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. A. Dorongan kodrat. Kodrat ialah sifat, keadaan, atau pembawaan alamiah yang sudah terjelma dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menangis, bergembira, berpikir, bercinta, berjalan, berkata, dan mempunyai keturunan. Setiap diri manusia mempunyai kemampuan untuk itu semua, dan dorongan kodrat menyebabkan manusia mempunyai keinginan dan harapan. Dalam diri masing-masing sudah terjelma sifat, kodrat, pembawaan, dan kemampuan untuk hidup bergaul, hidup bermasyarakat, atau hidup bersama dengan manusia lain. Dengan kodrat ini, manusia dapat mempunyai harapan. B. Dorongan kebutuhan hidup. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup. Kebutuhan itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani misalnya makan, minum, pakaian, dan rumah. Sedangkan kebutuhan rohani misalnya kebahagiaan, kepuasan, keberhasilan, hiburan, dan ketenangan. Kesimpulan, pada dasarnya manusia dan harapan itu berada dalam satu naungan atau berdampingan. Setiap manusia mempunyai harapan. Manusia tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidupnya. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan bergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan, hidup, dan kemampuan masing-masing. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan tertemu pada seorang atau sesuatu. Pada praktiknya banyak yang mencoba menjadikan harapan menjadi nyata dengan cara berusaha dan berdoa. Harapan juga ditentukan oleh kiprah usaha atau kerja kerasnya. Orang yang bekerja keras akan punya harapan yang besar, dan untuk memperoleh harapan yang besar tetapi kemampuannya kurang, biasanya disertai dengan unsur dalam, yaitu berdoa. Selesai sudah presentasi kami dari kelompok 12. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Kalian adalah rezeki Tuhan yang luar biasa. Sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.